tentang design thinking nih. Jadi berpikir nih. Jadi teman-teman semoga sesi kali ini kemampuan berpikir kita lebih bertambah lagi. Dan kita persingkat saja. Mungkin saya persilakan langsung kepada Pak Reza untuk memulai sesi. Monggo Pak. Oke Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya. Makasih Mas Ari pembukaannya. Memang tadinya Mas Aziz menghubungi saya minta, Mas ada nggak materi yang berhubungan sama COVID gitu ya. Saya bilang, waduh, kayaknya kalau COVID semua sekarang temanya COVID ya gitu. Gimana kalau saya bikin temanya yang nggak ada COVID, itu insya Allah kepakai semua gitu. Ya wes Mas. Jadi hari ini saya mau sharing aja, saya mau cerita sama teman-teman tentang design thinking sama bisnis model canvas gitu ya. Apa itu nanti kita cerita. Sistemnya ini kita sharing aja ya, seperti biasa. Saya kalau sama RBA, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung tanya aja, nggak apa-apa, nggak. Kalau saya bebas gitu ya. Ilmu ini saya peroleh juga dari berbagai macam sumber, terutama dari ada salah satu konsultan yang pernah bekerja bersama saya dalam mengembangkan produk di PGN. Jadi bukan dari saya. Jadi saya menceritakan apa yang saya pahami gitu ya. Bisa jadi teman-teman mungkin punya pemahaman yang berbeda, boleh nanti kita berkolaborasi sehingga mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapat suatu pemahaman yang baru. Saya coba share dulu ya sebentar. Masih di disable nih Mas untuk sharing screen-nya, boleh di on ya? Mas Aziz, monggo. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ini gambar orang-orangnya kelihatan juga ya? Kelihatan di samping. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Saya umpetin dulu ya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya mau cerita tentang design thinking. Mungkin kalau teman-teman berpikir kalau design thinking itu adalah cara berpikir ya, yaitu memang iya gitu ya, salah satu cara berpikir, tapi ini berpikirnya dari sudut pandang desainer yang dicoba dalam sebuah metode yang diusahakan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dalam apa? Dalam menemukan suatu inovasi. Nah, ini sedikit sekilas tentang saya. Saya udah berkarir di PGN dari tahun 2005. Jadi hampir 2 window ya, hampir 16 tahun. Tahun depan saya 16 tahun. Hari ini udah setahun saya ditugaskan di suatu cucu PGN bergerak di bidang pembangkitan listrik. Namanya Widar Mandripa Nusantara gitu. Kemudian saya kuliah di Brawijaya, lulus tahun 2004, masuknya angkatan 97, jadi 7 tahun saya kuliah di Brawijaya. Kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan di IPMI, mengambil MM sebenarnya Master of Management gitu ya, tahun 2017 kemarin. Di Brawijaya saya aktif di ISEC, karena waktu itu RBA belum ada. Kalau misalnya RBA udah ada, mungkin saya aktif di RBA. Soalnya Willy belum kepikiran bikin RBA waktu itu. Oke, jadi hari ini harapan saya kita semua bisa belajar bareng gitu ya. Mohon teman-teman coba lepas dulu pemahaman-pemahamannya gitu ya, supaya nanti kita di akhir bisa pemahaman yang teman-teman punya hari ini, pemahaman saya juga bisa bertambah dengan pemahaman yang baru yang insya Allah mungkin lebih mendekati sempurna gitu. Nah, saya akan mulai dengan kata-kata ini, innovation gitu ya. Kita itu kan sering mendengar kata innovation. Setiap saat kita melakukan, mungkin diharapkan innovation. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana perubahan teknologi begitu cepat, inovasi menjadi sesuatu yang terus berlangsung dengan sangat masif dan cepat ya. Kayak sekarang ini nggak kebayang saya 5 tahun yang lalu bisa ngobrol sama teman-teman RBA mungkin secara online ya. Seperti ini, nggak kebayang saya waktu kuliah tahun 97 gitu ya, kuliah itu bisa nggak datang dan bisa nggak absen gitu.
hari ini bisa terwujud, kita kuliah nggak perlu datang gitu. Jadi inovasi sangat udah menjadi kata-kata yang familiar lah di telinga kita gitu. Cuma apakah kita memahami gimana sih caranya berinovasi ya? Apa aja pilihannya gitu, tahapannya seperti apa gitu. Mungkin secara tradisional ada beberapa kita yang memahami bahwa inovasi itu adalah menemukan sesuatu, invention gitu ya. Menemukan suatu solusi buat orang lain, buat diri sendiri, buat orang banyak. Kebanyakan kalau misalnya kita ngomong inovasi, pasti dikaitkan sama revolusi industri. Hari ini kita udah memasuki industri revolusi 4.0 gitu ya. Di mana hari ini yang menjadi pengubah itu adalah Internet of Things sama Artificial Intelligence. Kalau kita flashback ya ke tahun 1800-an, inovasi terbesar saat itu yang mengubah dunia adalah penemuan mesin uap sama James Watt. Nah, ini kan salah satu inovasi ya, salah satu jenis inovasi di mana James Watt menemukan mesin uap, kemudian merubah tatanan industri pada saat itu. Kemudian sekitar 200 tahun berikutnya listrik ditemukan. Wah, yang kalau di tahun 1800-an itu karena mesin sudah mulai bekerja, tenaga orang sudah mulai tergantikan. Di tahun tahun 1900-an dengan adanya listrik, maka pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih mudah lagi yang dilakukannya. Penemuan-penemuan lebih banyak lagi. Kemudian di awal 70-an ditemukannya komputer, kemudian diikuti dengan penemuannya internet. Nah, inovasi terus dilakukan dan tentunya hari ini kita melakukan inovasi pasti akan berbeda dengan tahun yang lalu gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhannya menjadi berbeda gitu. Namun dari perbedaan itu ada beberapa scholars yang menemukan gitu ya, ada suatu pola yang sama gitu. Apa pola yang sama? Inovasi yang besar itu bersandarkan kepada sudut pandang manusia. Jadi inovasi yang besar itu polanya selalu bermanfaat dan dimanfaatkan dari sudut pandang manusia, human centered. Nah, human centered ini menemukan beberapa macam kemudahan ya, kayak contohnya Grab Wheels gitu. Dulu nggak ada, kita pernah kebayang ada kendaraan yang murah, simple gitu ya, bisa dipakai di mana aja. Sekarang kalau misalnya teman-teman ke bandara, di dalam bandara Terminal 3 itu ada Grab Wheels ya. Buat yang nggak bawa barang banyak-banyak bisa naikin. Ini salah satu inovasi yang kita rasain. Nah, ini akhirnya saya harus menyerempet ke COVID dulu ini. Hari ini gitu ya, seluruh dunia itu mengalami suatu yang namanya new normal. Kita dulu mungkin hanya beberapa orang saja, kalau misalnya naik kereta itu kelihatan orang pakai masker. Hari ini kita keluar itu semua orang pakai masker. Nah, saya melihat bahwa ketika ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi di dunia gitu ya, itu pasti akan diikuti oleh berbagai macam inovasi yang ditujukan untuk mencari berbagai macam solusi atas masalah-masalah baru yang timbul, yang dengan segera perlu kita temukan. Hari ini kita diharapkan bisa udah ditanya apakah sudah siap dengan new normal gitu ya. New normal itu normal, suatu yang tadinya enggak biasa menjadi biasa dan menjadi sebuah kenormalan. Nah, new normal ini saya melihatnya bahwa new normal adalah titik awal kita diharapkan untuk mulai lagi melakukan inovasi dengan secara masif. Sekarang teman-teman mungkin banyak yang ada di antara teman-teman mungkin sekarang ada yang baru lulus kuliah atau bersiap-siap
bekerja atau baru masuk kerja atau bersiap-siap mau punya bisnis atau mungkin sudah punya bisnis ya. Apa yang akan saya sharing hari ini insya Allah mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mencoba untuk memahami suatu cara untuk melakukan inovasi. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, bahwa inovasi itu adalah hadir yang manfaatnya adalah untuk mengurai benang kusut dari suatu masalah. Dengan inovasi ya, maka kita bisa mendapatkan suatu solusi yang bagaimana solusi yang bisa diterima oleh orang, gitu ya, bisa diterima oleh orang banyak, kemudian mampu dibuat, ya, mampu dikreasikan oleh orang lain, gitu ya, dan ini nih viability dan memiliki nilai ekonomis secara jangka panjang. Untuk apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan inovasi tersebut. Nah, dari tiga hal ini, gitu ya, banyak orang, ada beberapa metode sebenarnya untuk kita melakukan inovasi, gitu ya. Polanya rata-rata tuh hampir sama. Ini ada salah satu metode untuk melakukan inovasi dengan 5 tahap dari BMC, gitu ya. Mendefinisikan customer, kemudian menemukan kebutuhan yang tidak terlihat, kemudian memformulasikan hipotesa, kemudian melakukan konfirmasi secara berulang-ulang, dan melakukan validasi hipotesa. Kemudian ada juga konsep inovasi yang lain, ya. Ini dibikin oleh biodesign, hampir sama, gitu ya. Jadi ada yang diidentifikasi, ada yang ditemukan, dan juga ada proses mengimplementasikannya. Nah, yang mau saya kenalkan hari ini itu adalah design thinking. Ini sebenarnya saya udah nyiapin video, tapi saya khawatir suaranya kurang jelas, gitu ya. Langsung saja saya skip. Nanti teman-teman saya kirimkan lewat RBA PDF-nya. Nanti di PDF itu saya kasih link videonya. Jadi teman-teman bisa lihat, mungkin insya Allah bisa lebih memahami lagi after sharing ini. Jadi saya belajar design thinking itu diinformasikan bahwa design thinking dipopulerkan oleh sebuah perusahaan namanya IDEO. IDEO ini sekarang CEO-nya namanya Tim Brown. Dia adalah sebuah perusahaan yang memiliki sebuah metode di mana dia bisa memberikan solusi atas hampir seluruh masalah di berbagai industri. Mulai dari menemukan keranjang untuk supermarket, ya. Kemudian merancang bagaimana pola perilaku konsumen dalam suatu layanan, kemudian bagaimana rumah sakit itu bisa bekerja dengan efisien. Jadi uniknya IDEO ini sebagai sebuah perusahaan, dia bisa bermanfaat dengan mencari solusi atas berbagai macam tantangan yang ada di berbagai macam industri. Nah, di design thinking sendiri itu prosesnya diawali dengan mindset, ya. Jadi pola berpikirnya apa? Pola berpikir bahwa inovasi itu harus human centered, harus bermanfaat untuk manusia. Jadi inovasi itu tumbuh bukan karena teknologi, bukan karena situasi, tapi karena manusia yang membutuhkan solusi. Nah, kemudian setelah pola pikir itu diperoleh, kemudian kita mulai menggali kebutuhan dari sisi objeknya, yaitu si manusia sendiri, dengan menimbulkan banyak rasa empati. Empati ini diwujudkan dengan banyak bertanya. Kita mencoba untuk merasakan masalah, merasakan pain itu apa ya, merasakan kejengkelan, merasakan juga sakit perihnya dalam mencoba untuk menyelesaikan suatu tugas, gitu ya, dalam menyelesaikan suatu masalah yang kita punya. Nah, kemudian di design thinking
itu sangat dikedepankan tentang kolaborasi. Jadi di design thinking sangat memahami bahwa ide itu nggak ada yang muncul dari satu orang doang, nggak ada. Ide itu menjadi bermanfaat, si ide ini bisa menjadi sebuah inovasi, itu apabila ditambah dengan pandangan-pandangan, dengan ide-ide dari teman-teman, dari sekelilingnya, dari orang lain. Gitu. Jadi tidak ada ide yang tunggal. Gitu. Kemudian, ide-ide yang ada, gitu, ide-ide yang ada, itu tidak pernah ada ide yang salah. Gitu. Hanya saja adanya ide yang sesuai, ada ide yang cocok, ada ide yang tidak sesuai, atau ide-ide yang tidak cocok. Atau ada ide yang belum menemukan padanan idenya yang lain. Jadi tidak ada ide yang salah. Jadi dalam prosesnya, dalam design thinking, itu sangat dilarang kita untuk merendahkan ide orang lain. Misalnya dia memunculkan suatu ide dan kemudian dianggap, wah kayaknya nggak nyambung ide kamu. Gitu. Nah itu tuh enggak, tapi disimpan dan dilihat apakah sesuai dengan konteks yang sedang diusahakan, dicarikan solusinya. Kemudian di design thinking ini kita harus menunjukkan, gitu, menunjukkan, bukan disampaikan hanya dengan kata-kata, tapi ada suatu bentuk, suatu secara visual, bisa jadi secara visual dirasakan, secara lebih banyak panca indera kita yang bisa merasakan. Gitu ya, dalam suatu contoh, gitu, itu akan semakin baik. Kemudian, yang terakhir, di dalam proses design thinking, itu selalu dibuat yang namanya prototype. Prototype itu apa? Kalau bahasa Indonesia, teman-teman pasti udah tahu ya, purwarupa, gitu. Sebuah contoh, gitu. Nah, contohnya ini, kenapa kok contoh? Ya karena yang tadi, visualisasi ini. Jadi dengan contoh ini, kita akan mencoba untuk mengetes ide kita, cocok nggak sih sama pasar kita, ide kita cocok nggak sih sama orang yang kita sangka dia memiliki masalah tertentu, ini ide sesuai nggak melalui sebuah prototype. Nanti saya akan bedah lebih jauh lagi tentang prototype. Nah ini mindset design thinking, beberapa sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah ini prosesnya. Jadi jadi tadi saya sudah jelasin bahwa untuk melakukan inovasi itu sebenarnya ada beberapa metode ya. Salah satunya adalah design thinking. Gitu. Salah satunya adalah design thinking. Nah di design thinking sendiri itu kalau misalnya teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini adalah design thinkingnya IDEO. Dia terdiri dari 5 tahap: empathize, define, ideate, prototype, test. Gitu. Nah yang saya belajar ini prosesnya itu lebih dari 5, walaupun sebenarnya sama saja. Garis besarnya, mulai dari inspirasi, kemudian ideation, dan implementation, gitu ya. Tapi ini dibagi dari 9 langkah. Ada 9 bagian, ada 9 langkah. Ini saya dapat dari Innovasia, ini adalah salah satu konsultan di Jakarta, yang kebetulan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, bekerja sama saya, gitu ya, untuk melakukan product development untuk PGN. Dan ini adalah konsepnya mereka yang kebetulan saya merasa cocok dan saya mau share ke teman-teman konsepnya si Innovasia ini. Saya lanjut ya. Enggak, Pak. Oke, yang pertama adalah inspiration. Tadi kita lihat ya, ini tahapannya ada 3, secara garis besar ada 3 tahapannya. Ada inspiration, ideation, sama implementation. Nah, inspiration ini maksudnya begini. Ini adalah tahapan di mana kita mengumpulkan inspirasi. Karena apa? Ide itu ya, solusi ide itu butuh inspirasi untuk bisa muncul. Jadi kalau misalnya kita nggak punya nggak menambah referensi, tidak menambah referensi kita, ide nggak bakalan muncul. Referensi dapat dari mana? Macam-macam ya. Kita berinteraksi sama orang lain, membaca buku, menonton video, gitu ya. Saya sekarang lagi seneng banget nonton drakor. Saya juga kaget. Kalau teman-teman nggak suka drakor ya, coba nonton drakor, karena menurut saya drakor itu adalah salah satu cara pemerintah Korea mengkomunikasikan value-value negaranya kepada negara lain. Saya baru sadar itu, dan menurut saya itu amazing. Ada kinerja di sana, ada leadership di sana. Wah, menurut saya kaget gitu. Nah, di design thinking, di tahap ideation ini, itu kita dicoba untuk memahami adalah
purpose-nya bisnis itu apa sih? Coba saya tanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, purpose bisnis itu apa? Saya kasih tiga orang mungkin yang bisa kasih pendapat. Tujuan bisnis itu apa sih? Growth. Teman-teman. Profit. Terus? Pertumbuhan, tadi saya dengar ya. Pertumbuhan. Value creation. Value creation, oke, good. Nah, profit, growth, value creation, ya, itu semua adalah indikator dari kesuksesan sebuah bisnis. Tapi purpose-nya dari bisnis itu adalah untuk meng-create customer. Kenapa? Karena kalau tidak ada customer, lupakan growth, lupakan value creation, dan lupakan yang namanya profit. Ini mungkin kita harus pahami ya, bahwa tujuan dari bisnis adalah create customer. Dan ini yang bilang adalah Peter of Drucker. Kemudian, biasanya kita tuh memahami customer itu cuma di bagian adalah customer itu adalah si pengguna barang gitu. Hari ini definisi dari customer itu kita bagi-bagi jadi 4. Dan ini adalah proses dalam design thinking untuk memahami permasalahannya itu muncul ada di sisi yang mana gitu. Jadi customer itu ada user, ada yang memanfaatkan, ada buyer yang beli, gitu ya. Ada juga designer yang menentukan mau beli apa, dan juga sekarang ada influencer. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu Dr. Tirta ya, pernah nonton YouTube atau ngikutin local product, gitu, ada Dr. Tirta, dia influencer terkenal sekali. Nah, jadi dulu yang kita cuma melihatnya dari sisi pengguna aja, sekarang kita harus membagi nih. Ya, harus melihat dari berbagai macam sisi. Ini contohnya, kalau misalnya susu bayi, gitu ya, si bayi itu adalah usernya, yang beli kan bukan si bayi ya, yang beli either bapaknya atau ibunya, gitu. Tapi walaupun bapak ibunya yang beli, misalnya bapaknya yang beli ke Alfa, gitu ya, tapi bapaknya disuruh sama ibunya. Nah, ibunya ini menyuruh, "Pak, tolong beli susu ini di Alfa." Gitu. Nah, si ibunya dapat memilih itu dari mana? Bisa jadi ibunya memilih dari influencer, karena influencer memberikan review-review terhadap susu bayi mungkin. Ini salah satu gambarannya. Nah, sekarang ini yang kita perlu gali ini. Ya. Nah, kenapa kok itu kita gali dari berbagai macam sisi? Karena kebanyakan yang kita lihat itu cuma permukaannya aja. Sementara di dalamnya, gitu, yang tidak terlihat itu sangat bisa jadi sangat dalam, gitu ya. Dan kemampuan kita untuk memahami secara dalam itulah yang akan bisa menjadi solusi yang jangka panjang yang mungkin akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Sebagai contoh ya, dulu kita pakai BBM. Wow, udah keren banget nih BBM ya. Kita udah bisa ngobrol, padahal kita pakai SMS juga bisa, tapi tidak seinteraktif BBM gitu. Ada emoji di sana gitu. Ketika beberapa lama, nggak sampai nunggu beberapa puluh tahun, muncul WhatsApp, BBM udah kegeser gitu. Saya aja sendiri sekarang kadang-kadang suka mikir, kenapa kok gue milih WhatsApp ya ketimbang BBM ya gitu. Saya susah tuh mendefinisikannya, kenapa ya? Apa karena teman-teman gue pada pakai gitu ya? Atau karena lebih enteng itu, semuanya ada gitu. Tapi menurut saya, itu salah satu contoh WhatsApp bisa menggali kebutuhan orang sampai dalam banget gitu. Nah, cara menggalinya itu, kalau misalnya dari tadi IDEO ya, IDEO itu menyarankan kita menanyakan why, gitu ya. Why itu sampai 5 kali. Sampai akhirnya kita, misalnya contoh, beli Indomie, kenapa? Oh, saya lapar. Lapar kenapa? Oh, saya banyak ngerjain tugas di sekolah atau di kampus gitu ya. Oh, kenapa banyak tugas di kampus? Ya karena memang ini masa-masa ujian gitu. Jadi bisa jadi beli Indomie adalah untuk apa? Untuk sukses nanti ujiannya gitu. Karena kalau nggak ada Indomie bisa jadi nggak bisa sukses ujiannya. Karena mungkin lebih gampang beli Indomie di Kayung Yun daripada nyari yang lain. Ini salah satu contohnya aja. Nah, ini contohnya lagi ya. Orang yang membeli bor itu sebenarnya bukan membeli bornya, tapi yang dibeli itu adalah lobangnya. Kalau misalnya mau ditarik lagi gitu ya, orang ini butuh lobang ini buat apa? Oh, ternyata mereka butuh lobang untuk menaruh foto keluarga di tembok rumah. Gitu. Oh, kenapa kok harus naruh foto keluarga di tembok rumah gitu? Oh, karena dia mau menunjukkan ke orang yang datang ke rumahnya bahwa
ini loh anggota keluarga saya dan di foto itu terlihat kami sangat bahagia gitu. Nah, bisa jadi nanti bor untuk memasang gambar atau foto keluarga di ruang tamu itu bisa jadi digantikan dengan flat screen yang hanya tinggal tempel di tembok. Itu salah satu penggambaran bahwa ketika kita memahami secara dalam kebutuhan itu sebenarnya apa, maka kita bisa menyodorkan, bisa melahirkan suatu solusi yang berbeda dengan solusi yang ada hari ini. Jadi saya skip aja. Empati itu di sini saya mencoba untuk menggambarkan ke teman empati itu apa? Empati itu kebanyakan orang twisted antara empati sama simpati. Kalau simpati adalah kita ngelihat pengemis di pinggir jalan gitu, terus kita aduh kasihan ya gitu ya, kasihan aja gitu. Tapi kalau empati itu kita bisa merasakan bagaimana si pengemis itu mungkin laparnya gitu ya, kemudian lengket badan karena enggak mandi gitu ya. Nah, itu empati. Dan empati ini dibutuhkan untuk supaya kita bisa balik lagi ke yang tadi, menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan nih sama nih orang ini. Di tahapan awal ini gitu ya, di tahapan awal ini kita juga perlu untuk menggali kriteria dari ini kita maksudnya ke marketing nih, ke segmentasi dari kelompok orang yang mau kita tuju dalam kita memberikan solusi. Jadi segmentasinya ini didalami gitu ya, melalui apa? Ini ada macam-macam selain demografi. Dulu demografik sendirian, tapi sekarang perlu demografik, ada psikografik gitu, ada geografik, etnografik gitu ya. Itu semuanya kita gali gitu. Kemudian ada juga metode beginner's eye, maksudnya kalau misalnya orang yang belum tahu apa-apa tentang sesuatu, dia anak kecil gitu ya, anak kecil biasanya dia akan selalu bertanya. Kemudian ada yang baru ini namanya etnografi. Etnografi ini salah satu cabang dari ilmu antropologi, di mana perilaku orang selama 24 jam, bahkan ada yang seminggu gitu ya, itu diperhatikan benar-benar sehingga dilihat bagaimana perilaku dia dalam memanfaatkan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Baru-baru aja saya diajak sama ada anak mahasiswa Brawijaya gitu ya. Dia itu mencari 15 orang yang menggunakan alat-alat menggunakan kayak semacam, teman-teman mungkin tahu ya, smart home itu konsepnya gimana. Jadi orang yang di rumahnya itu sudah semuanya elektronis, semuanya itu tersentral. Jadi mulai ada CCTV, lampunya itu bukan pakai cetekan gitu ya. Kemudian alat-alatnya itu terintegrasi dengan suatu sistem gitu ya. Itu sudah dilakukan penelitian dan mereka menempatkan kamera di setiap rumah gitu ya. Dari 15 rumah itu selama seminggu full untuk melihat behavior orang dalam memanfaatkan smart home. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk memahami customer, gitu ya, ini adalah beberapa pertanyaan pancingan yang bisa dimanfaatkan, gitu. Kita meminta mereka untuk menceritakan berbagai hal yang berhubungan dengan, menurut kita berhubungan sama masalah yang mau kita angkat. Kemudian yang kedua, itu adalah ideation. Ideation ini dari inspirasi yang kita peroleh, kita coba formulasikan nih, gitu ya, dalam suatu kira-kira solusinya itu seperti apa gitu. Kita mensintesa informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan dari target customer yang kita tanya-tanyakan gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah teori namanya jobs to be done gitu ya. Jobs to be done itu adalah untuk memformulasikan, intinya begini, jobs to be done. Kita memformulasikan suatu deskripsi terhadap masalah apa yang mau kita selesaikan gitu. Ya, tadi kita udah berbagai macam sudah saya contohkan sebenarnya kayak memanfaatkan Indomie atau memasang gambar memasang foto keluarga di ini. Nah, itu salah satu jobs to be done. Teman-teman bisa baca untuk lebih jelasnya lagi nanti. Nah, ini salah satu gambaran gitu ya. Kalau misalnya kita memanfaatkan Tokopedia, itu antara lain adalah untuk pembeli gitu ya. Untuk pembeli kita bisa melakukan pembelian atau kita melakukan purchase dalam kondisi berbagai macam kondisi, bisa lagi sambil olahraga, kita bisa pesan makanan gitu ya. Dan kemudian dari segi seller juga bisa lagi
santai-santai di rumah atau lagi sibuk yang lain, dia bisa berjualan. Ini salah satu jobs to be done-nya. Nah, ini saya mencoba untuk membedakan dari needs sampai akhirnya menjadi jobs gitu ya. Teman-teman mungkin bisa baca nanti, sebagian besar sudah saya jelaskan kayak gitu. Nah, pendefinisian customer jobs to be done nanti dimanfaatkan lewat ini nih, lewat apa namanya, Canvas ini. Cuma sebelum saya lanjutkan, ini kayaknya kita udah kurang dari 1 menit ya. Iya, Pak. Lagi ya. Kita keluar dulu, nanti kita masuk ke tautan yang sama, teman-teman dan Pak Reza. Saya lanjutkan dari sini ya. Lanjutkan dari sini. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Canvas ini itu merupakan bagian dari bisnis model Canvas yang akan saya jelaskan tadi. Kenapa kok saya mau jelaskan ini? Karena saya mau lebih mengemphasize bahwa di dalam proses design thinking untuk menciptakan suatu inovasi dan solusi gitu ya, proses inilah yang lebih dulu gitu. Baru kemudian kita bisa masuk ke bisnis model Canvas. Nah, sementara customer jobs to be done ini bagian dari Canvas customer customer segment, dan juga ada yang namanya value proposition Canvas. Jadi 2 pilar ini nanti saya akan jelaskan pas waktu sesi B bisnis model Canvas. Pasti di proses kedua ini kita mencoba untuk masukkan apa saja sih yang namanya jobs to be done-nya si customer ini gitu ya. Apa yang dia mau selesaikan tuh apa masalah yang mau diselesaikan dia itu apa gitu. Kemudian dalam menyelesaikan masalahnya ini, dalam mencari dalam melakukan pekerjaannya ini, itu hal-hal apa yang mereka akan dapatkan gitu. Contoh misalnya, saya lapar, saya perlu makan Indomie gitu. Saya mau makan Indomie, jobs to be done-nya. Oke, gains-nya apa? Oh, gains-nya adalah rasa menyenangkan gitu ya, dan rasa kenyang gitu. Atau gains-nya itu adalah memori masa lalu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pain-nya apa? Untuk membeli Indomie, pain-nya, waduh, kalau pain-nya itu adalah minyaknya kalau misalnya digunting bleber-bleber gitu ya, atau pas dibeli Indominya remuk gitu. Nah, ini salah satu pain-nya, contoh-contohnya. Kemudian satu lagi adalah value proposition Canvas gitu. Disinilah dimulai prosesnya gitu, untuk menemukan ini kira-kira produk atau service apa yang bisa kita buat gitu ya, yang kita punya ide untuk create gitu, untuk menyelesaikan jobs to be done yang tadi gitu. Di mana produk dan service kita ini diharapkan bisa memunculkan keunggulan-keunggulan dan juga bisa menjadi obat bagi proses yang tidak enak di sisi consumer. Kedua Canvas ini harus dipertemukan. Jadi kalau misalnya kita lihat jobs to be done ini dari sisi customer gitu ya, sementara product and service ini adalah dari sisi kita. Jadi biasanya zaman dulu itu saya bikin produk itu, jadi saya dulu pernah bereksperimen bikin produk. Saya bikin produknya itu waktu saya kuliah adalah bikin jaket. Jaket apa? Jaket angkatan, jaket jurusan gitu ya. Jaket jurusan itu awalnya adalah saya memaksakan menjual desain jaket sesuai dengan ide saya gitu. Karena kepikiran saya adalah kalau misalnya jaket ini kamu pakai, itu kamu bakalan keren. Tapi keren itu dari kacamata saya. Ternyata dari kacamata mahasiswa pada waktu itu berbeda-beda. Ada mahasiswa sekumpulan mahasiswa yang merasa bahwa kalau di jaket saya ada tulisan Sheila on Seven itu keren gitu. Nah, kalau misalnya saya melawan gitu ya, saya tidak memuaskan harapan mereka gitu. Walaupun kadangkala saya juga mengedukasi bahwa mungkin sampean mikir ada Sheila on Seven-nya keren, tapi banyak orang mikir nggak keren gitu lah. Itu kadang-kadang saya juga melakukan itu. Nah, ini yang kita mencoba hubungkan itu antara jobs to be done sama product and service yang kita laksanakan. Kalau jobs to be done ini tadi dikumpulkan dari berbagai macam wawancara, sementara product service creating gains dan receiving pains ini dibuat dengan cara brainstorming dengan memanfaatkan post-it. Nah, ini yang sering dilakukan di design thinking proses, wajib menggunakan post-it. Ini salah satu penggunaan post-it-nya itu bisa saya share di sini teman-teman, bahwa post-it dalam menulis sebuah post-it, misalnya contoh ya, misalnya contoh gini, gains pains-nya sudah diformulasikan gitu ya. Kemudian teman-teman brainstorming, minta oke, kira-kira dari yang hadir, kira-kira
pain relievers apa aja yang bisa kita bikin sehingga menghilangkan pains-nya gitu ya. Nah, itu kita lakukan brainstorming pakai post-it. Rules-nya adalah satu post-it ya, itu ditulis untuk 1 atau 2 kata maksimal. Karena apa? Karena post-it ini akan kita kelompokkan dan kita akan sarikan lagi sehingga didapat sebuah kesimpulan yang tepat. Kita masuk ke tahap yang ketiga, implementasi gitu ya. Nah, di sini masuk prinsipnya design thinking, tunjukkan, jangan hanya diucapkan, supaya kita bisa lebih jelas maksudnya itu apa gitu. Steve Jobs itu pernah ngomong bahwa kebanyakan orang tuh nggak tahu apa ya, bahwa dia membutuhkan sesuatu sampai kita tunjukkan. Contohnya adalah ketika dia pertama kali launching iPod, orang bingung itu apaan, buat apa iPod itu, akhirnya mendunia. Kemudian MacBook Air, pada saat itu orang nggak berpikiran, oh ya laptop tuh bisa dibawa kemana-mana ya, bisa seringan itu, setipis itu gitu. Nah, ini yang istilahnya Apple selalu melakukan itu, mereka tunjukkan inovasinya, sehingga orang baru memahami, oh iya gue butuh itu tuh. Nah, di tahap implementasi ini kita akan mencoba nanti, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tahap prototyping. Gitu. Kenapa kok prototyping? Jadi begini teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah prototyping dengan biaya yang paling murah. Untuk apa? Untuk kita mengenerate, untuk kita menghasilkan kesalahan lebih awal dengan biaya yang sangat rendah. Sebagai contohnya begini, kalau misalnya kayak tadi saya ceritain, kalau misalnya saya pernah jualan jaket jurusan ya. Misalnya saya itu istilahnya punya inisiatif, saya bikin dulu jaket jurusannya, kemudian saya tawarkan ke salah satu jurusan yang menurut saya dia pasti beli nih gitu, karena ini jaket keren banget gitu. Pas saya tawarkan gitu ya, itu nggak laku. Bayangkan kalau misalnya jaket jurusan misalnya saya bikin 100 pieces, saya barangnya sudah jadi, saya tawarkan nggak laku, berapa kerugian saya gitu. Coba saya rubah gitu. Misalnya saya bikin dalam suatu lembar kertas, desainnya saya print, kemudian saya kasih keterangan, saya tawarin, lo kalau misalnya gue bikinin jaket kayak begini, suka apa enggak? Kalau dia bilang, wah enggak mas, itu wele, itu warnanya kurang Blitar, maksudnya apa kurang Blitar, kurang cerah mas gitu. Nah mungkin saya bakal gagal lebih awal, tapi dengan biaya yang lebih sedikit. Prototype ini bisa ditampilkan dengan berbagai macam model ya. Ada yang paling gampang yang saya bilang gitu ya, cuma dari kertas saja digambar gitu ya. Kemudian yang kedua ada sedikit lebih visualnya ditambah gitu, ada 3 dimensi, ada propertinya, dan sampai ada yang high, di mana ini adalah bentuk rendah dari prototype yang bisa untuk menjelaskan sebuah solusi atau sebuah ide. Intinya prototype ini, kalau misalnya teman-teman ingin mencoba memahami bahwa prototype ini adalah gimana caranya kita menggambarkan, kita membuat sesuatu dengan cara yang paling minim, tapi bisa mengkomunikasikan ide kita. Ini memang tidak mudah, kelihatannya mudah, tapi prosesnya itu membutuhkan berbagai macam pemikiran gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan prototipe yang sangat efisien dan bisa disampaikan. Saya paling suka prototipe itu adalah bentuknya apa? Bentuknya brosur. Itu saya suka banget. Kenapa? Karena brosur cuma kertas gitu ya. Jadi kertas itu saya pikirkan bagaimana di kertas A4 saya bisa mengkomunikasikan ide saya dan saya bisa dibego-begoin dengan kertas itu gitu. Itu yang menurut saya paling suka pakainya itu. Nah ini contohnya prototipe bisa layout, bisa diagram gitu ya, bisa infografis gitu. Nah ini kebetulan waktu itu ada training design thinking di PGN. Ini ada teman-teman yang bikin apa ya? Bikin apps di mobile dan buat di desktop. Mereka mencontohkannya pakai seperti ini untuk menggambarkan manfaat dari apps-nya. Ini juga contohnya. Nah, kemudian begini. Setelah kita melakukan ada tiga tahapan ya, dilihat sampai dengan tahapan implementasi, sesuatu yang abstrak gitu, itu diharapkan semakin lama semakin terlihat bentuknya. Nah, inilah proses inspiration, ideation, implementation adalah tujuannya adalah untuk tadi kan kita nggambarin suatu benang kusut sampai akhirnya benang itu bisa sampai lurus ya. Yang benang kusut itu adalah sesuatu yang abstrak, kita nggak tahu. Jadi setiap memulai design thinking tuh biasanya saya nggak tahu ini bakalan jadi apa akhirnya. Apa yang membuat saya senang? Aduh, ini kira-kira dia bakalan seperti apa ya gitu. Dan akhirnya
bisa membuat sesuatu yang lebih jelas lagi. Ini ada video gitu ya, video tentang bagaimana, ini video itu dibuat tahun 70-an, tahun 80-an, di mana IDEO ini IDEO mendapatkan orderan untuk menciptakan suatu kereta dorong di supermarket, di salah satu supermarket di Amerika gitu ya, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pengunjungnya gitu. Ini adalah video yang lumayan oke untuk menggambarkan nih proses design thinking itu seperti apa sih, messinya gitu ya. Cuma saya karena waktunya terbatas, saya nggak tunjukkan, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini saya mau masuk ke bisnis model. Jadi gini, setelah kita melakukan inovasi dengan design thinking, ya, ini nggak cukup di sini. Kenapa? Karena kita harus membuat ide kita ini sustain. Sustain itu apa? Sustain itu adalah artinya dia viable, gitu, memiliki nilai ekonomis gitu ya. Dan secara proses itu bisa dilakukan secara terus-menerus, memiliki kontinuitas yang jelas, memiliki bisnis model yang jelas. Disinilah kita baru memanfaatkan bisnis model generation. Kalau misalnya secara urutan, ya, bisnis model generation ini diciptakan pertama kali, maksudnya ditulis pertama kali oleh si Alexander Osterwalder. Ini adalah tesis S3-nya dia, gitu ya. Yang mencengangkan saya adalah dia mahasiswa dia ngambil tuh kalau nggak salah computer science gitu ya, atau manajemen informatika, dan turn out dia menghasilkan sebuah ide untuk menjelaskan bisnis model generation, sebuah bisnis model dengan bisnis model canvas. Sementara yang tadi design thinking ada beberapa itu diambil dari bukunya yang kedua mengenai value proposition canvas. Sedikit mengenai penjelasan kenapa kok bisnis model, apa bedanya bisnis model sama bisnis plan gitu ya. Kalau bisnis model itu menjelaskan bagaimana bisnis ini berjalan, duitnya dari mana dapatnya, customer-nya siapa, gitu ya, bagaimana si produk atau layanan ini dimanfaatkan oleh customer. Sementara kalau bisnis plan itu adalah sebuah urutan angka-angka, gitu, tampilan angka-angka yang diminta oleh investor untuk kita bikin, tapi sebenarnya si investor nggak ngelihat itu. Gitu. Itu rata-rata perbedaannya sih. Jadi bisnis plan itu kita butuhkan untuk menjelaskan suatu perhitungan dari sebuah bisnis gitu. Sementara bisnis model ini perlu kita pahami untuk melihat bisnis ini bekerjanya seperti apa gitu. Teman-teman mau berbisnis apapun, mau bekerja dimanapun, mau di bekerja pemerintahan kayak, mau di bekerja di swasta, di UMN, di apa gitu. Kalau teman-teman memahami bagaimana bisnis model dari organisasi teman-teman itu berjalan, atau bahkan RBA sendiri ya, bisnis model RBA organisasi ini berjalan, maka teman-teman bisa menempatkan diri teman-teman itu dalam proses yang tepat. Teman-teman bisa mengevaluasi sendiri, iki yang saya kerjain ini benefitnya buat di proses yang mana ya, memiliki benefit atau tidak. Nah, bisnis model itu secara garis besar adalah dia meng-create suatu nilai, gitu, meng-create suatu nilai, gitu, kemudian menyampaikan nilai tersebut dan mengambil manfaat dari nilai tersebut. Di bisnis model canvas itu dijelaskan komponen-komponennya ada 9. Saya langsung skip aja ini. Yang pertama saya akan highlight itu adalah mengenai customer segment, gitu ya. Biasanya orang untuk memulai menggambarkan suatu bisnis model itu biasanya dimulai dengan customer segment, walaupun di sisi-sisi yang lainnya itu bisa saja dimulai dari sisi itu, tergantung dari konteksnya, tapi lebih banyak dari customer segment. Customer segment ini siapa customernya, gitu. Kemudian yang kedua value proposition. Value proposition ini nilai apa yang mau ditawarkan, solusi apa yang mau ditawarkan, gitu. Bisa jadi produknya ini apa, layanannya ini apa, gitu. Kemudian ada channels di sini. Channels ini adalah intinya channels ini harus ada unsur transaksinya. Jadi misalnya contoh, barangnya ini adalah Indomie. Customer segmentnya adalah mahasiswa akhir bulan, misalnya begitu ya. Kemudian channelsnya ini apa? Ada Kayung Yun di sini, ada Alfa, ada Indomaret, ya, di mana mereka bisa mendapatkan si Indomie, gitu ya, baik sudah matang maupun masih mentah dan itu masih harus dimasak lagi. Itu contohnya channels. Jadi harus ada transaksi di sini. Kemudian customer relation, bagaimana si Indomie ini mengikat customernya lewat apa? Lewat iklan-iklannya, gitu ya. Lewat, wah kalau misalnya Indomie itu mendunia ya, jadi kalau misalnya kita makan Indomie, kita bagian dari masyarakat dunia, gitu. Contohnya begitu. Gitu. Ini lebih ke bagaimana si perusahaan mengikat customer dengan value-nya dalam suatu program atau dalam suatu kampanye. Kemudian
dari empat kolom ini akan menggenerate, akan mewujudkan suatu revenue stream. Ya. Jadi keempat ini akan merepresentasi akan berapa uang yang akan saya terima. Gitu. Akan berapa uang yang saya terima. Ini adalah keempat kolom ini adalah yang dilihat oleh customer. Jadi customer ini melihat ini semuanya, mereka merasakan semuanya. Gitu. Nah sementara di balik layar, gitu, ini ada 4 kolom. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas kunci. Jadi aktivitas apa saja yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan untuk menciptakan value yang akan kita antar kepada customer. Kemudian kita butuh sumber daya apa saja? Apakah kompetensi di sini? Apakah teknologi ada di sini? Gitu ya. Kemudian hari ini, gitu ya, kita tuh nggak mungkin kerja sendirian. Nggak mungkin. Saya bilang hampir nggak mungkin. Mungkin kalau misalnya cuma di kamar mandi doang kita bisa kerja sendirian kayaknya gitu ya. Walaupun itu juga kita masih butuh orang yang bikin sabun gitu ya. Ada orang yang bikin ember buat nampung air kita gitu. Nah, kita butuh key partner di sini. Key partner itu adalah partner kunci apa saja yang bisa mewujudkan value proposition kita. Dan ketiga kolom ini akan direpresentasikan adalah menjadi cost structure gitu. Nah, di dalam bisnis model ini gitu ya, kita bisa lihat untuk yang keempat ini adalah dalam melaksanakan dalam creating value, kemudian yang tiga ke belakang ini untuk mendeliver value, sementara yang ini adalah mengcapture value. Tadi kita udah bilang bahwa inovasi itu ada yang creating value, artinya ada yang pengen gitu ya, jadi di create value-nya, ada yang menikmati, kemudian ada yang bisa bikin gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah value ini tuh memiliki nilai yang bisa bermanfaat. Ini yang tadi kita lihat kalau inovasi itu ada 3, ya relevansinya tuh di sini. Nah, ini salah satu contohnya bisnis model Canvas dari sebuah bank, ya. Misalnya ada produknya deposito, ada loan. Nah, teman-teman bisa lihat nanti gitu ya. Saya skip aja gitu ya, mungkin karena waktunya terlalu pendek, lebih enak nanti kita tanya jawab mendalaminya. Ini saya tadi mau menggambarkan salah satu video tentang bisnis modelnya Google. Tapi nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian begini, bisnis model Canvas itu dalam kita menempatkan customer-nya siapa gitu ya, value proposition-nya apa, partnernya bagaimana. Ini tidak terlepas dari variabel-variabel yang ada di luar maupun di dalam. Kalau misalnya kita lihat, tadi kita lebih banyak mengeksplor hal-hal yang ada di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Sekarang kalau misalnya kita ngomong di luar organisasi, ini pun juga mempengaruhi dalam keputusan kita mendefinisikan apa atau siapa yang mau kita masukkan ke dalam masing-masing blok ini. Jadi teori market forces itu masuk, gitu ya, key trends, makroekonomi, ya, industry forces, gitu ya. Jadi jadi gini, si bisnis model Canvas ini adalah alat untuk mengkomunikasikan secara mudah, tapi dalam membuatnya, dalam kita membuat dalam mengisi si bisnis model Canvas ini, itu tetap dibutuhkan tools-tools yang selama ini kita pahami dan juga variabel-variabel yang ada di luar sana. Jadi tidak hanya sekedar brainstorming gitu ya. Tidak hanya sekedar brainstorming, karena harus dibuktikan juga apakah benar kalau misalnya customer, misalnya gini, apakah benar mahasiswa akhir bulan di sebuah kota Malang itu 70% menginginkan Indomie gitu. Bisa jadi enggak gitu ya. Nah, itulah tetap harus ada pembuktian-pembuktian seperti itu. Jangan-jangan pada doyan mie sedap lagi ketimbang Indomie kalau di Malang. Kalau misalnya digabungkan sama value chain theory gitu ya, bisnis model Canvas ini dalam memproduksi, dalam mendefinisikan key activities terutama gitu ya, kemudian juga value proposition, kita bisa menyatukan dengan value chain theory yang ada, gitu. Di mana di value chain itu dijelaskan ada supporting activities, kemudian ada main activities yang menghasilkan margin yang sesuai untuk dalam menciptakan suatu produk atau jasa. Nah, saya mengingatkan kembali jadi bahwa human centered innovation gitu ya, bahwa inovasi itu mulainya adalah dari orang yang berupa mindset gitu ya, kebutuhan empati gitu ya, bukan dari teknologi produk atau features-features yang ada, tapi dari manusia gitu. Kalau misalnya kita bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya kita bisa berbuat sesuatu ya, menghasilkan sesuatu yang berbeda dari hari ini gitu ya, dan kita bisa membuat nilai tambah buat customer kita, buat sekeliling kita, buat orang yang mau mengambil manfaat dari organisasi kita gitu ya. Coba bayangin apa kira-kira rasa yang bisa kita peroleh dari itu. Mungkin setelah ini kita akan tanya jawab gitu ya.
Mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa memberikan berkah buat teman-teman sekalian. Gitu. Mungkin pertanyaannya nanti monggo Mas Ari atau Mas Arif untuk delete. Oh enak. Ini masukin lagi ya. Tadi katanya bisa. Ini semuanya Ya. Halo Mas Ari. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Reza atas pemaparan, atas sharingnya. Dan tadi dimulai dari human center dan semuanya pasti punya sebab kenapa mau melakukan tindakan itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin tadi saya ngeliat yang di sebelumnya tuh di chat di sini tuh banyak belum saya baca ya, nggak sempet saya baca. Udah hilang nih. Iya, Pak. Para apa ya? Suara saya kedengeran nggak sih? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Kedengeran ya? Tadi putus-putus nggak? Lancar jaya. Oh, siap. Siap. Monggo teman-teman, kalau misalnya memang masih bingung, sepurone sing akeh gitu ya, memang bukan sesuatu yang bisa dipahami secara cepat sih, gitu ya. Tapi paling tidak harapan saya memperkenalkan misalnya ada yang belum paham, ada yang belum tahu gitu ya, paling tidak tahu lah, oh no, kayak beginian gitu ya. Gitu. Oh, ada caranya gitu dalam. Jadi design thinking itu bisa men-trigger kita untuk memiliki sebuah pola dalam dalam mencari sebuah solusi atau inovasi. Gitu. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kita punya waktu berapa lama, Mas? Sampai maghrib? Monggo Pak, sampai maghrib. Baik Pak, mungkin pada Kak Cynthia, mungkin. Iya, halo. Iya. Iya, halo, selamat siang Pak Reza. Perkenalkan nama saya Cynthia. Jadi gini Pak, karena tadi Bapak juga sempat merempet ke new normal. Cynthia sebentar ya. Ini suaranya nggak kedengaran sebentar ya, sebentar. Saya mau pasang earphone dulu sebentar. Oke, jadi gimana sih? Silakan. Iya Pak, gini, karena tadi Bapak juga sempat merempet ke new normal, terus saya tadi juga ada melihat kata-kata agile atau lean startup gitu ya Pak. Terus baru masuk ke BMC. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya si BMC ini sifatnya lebih adaptif terhadap perubahan. Karena kan kalau dilihat kan kayak kondisi sekarang ini kan perusahaan menjadi harus serba agile, serba adaptif ya Pak ya. Kalau kita lihat dari BMC-nya mungkin value kita, produk kita tidak se-agile, tidak seadaptif kondisi sekarang gitu. Nah, bagaimana akhirnya si BMC ini menjadi bisa lebih cepat untuk merespon kondisi yang seperti sekarang ini. Baik. Oke. Makasih Cynthia, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi begini Sin, perusahaan ya itu pertama kali misalnya dia belum pernah memetakan bisnisnya dia ke dalam sebuah bisnis model canvas, maka dia harus memetakan dulu bisnis sekarang yang mereka lakukan itu bisnis model canvasnya seperti apa gitu ya. Setelah udah ada bisnis model canvasnya di mana mungkin disepakati oleh misalnya satu satuan kerja, misalnya di strategik atau misalnya pimpinan satuan kerja menyepakati oke, bisnis model kita adalah seperti ini hari ini gitu ya. Kemudian bisnis model ini harus terus direview gitu. Kecepatan kita menghasilkan suatu aksi atas sebuah perubahan itu sebenarnya tergantung dari orangnya lagi gitu. Orangnya apa? Orang di dalam organisasi, dalam perusahaan yang bisa menangkap, wah ini kayaknya ada sesuatu yang berubah nih. Maksudnya begini, ketika kita sudah memiliki bisnis model canvas yang existing, kita akan diminta untuk memahami, oke, variabel-variabel apa saja sih, oke, customer kita sekarang ini, key activitiesnya ini, kemudian
key resource-nya tuh ini gitu ya. Kemudian kita kan beraktivitas setiap hari gitu ya. Kita buka mata, buka telinga, ketemu banyak orang, baca ini, ya, baca buku, melihat situasi gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang kita rasakan, wah ini kayaknya ada perubahan bisa mengganggu value proposition gua nih gitu. Kayaknya sekarang resources yang sebelumnya gue pakai ini kayaknya udah outdated nih. Bisa jadi pesaing gue pakai teknologi yang berbeda nih gitu ya. Nah itu langsung direspon. Kita lihat lagi, oke, ini bisnis model Canvas kita kayaknya sekarang ada perubahan nih untuk hal misalnya teknologi ini sudah berkembang gitu. Nah kalau misalnya begitu kita mau gimana nih gitu ya? Maka disitulah prosesnya. Jadi si bisnis model Canvas ini akan terus-menerus diperbaharui dalam kurun waktu yang berkala. Bisa jadi review bulanan, bisa jadi review mingguan. Mungkin kalau kayak hari ini nih bisa jadi bisnis model Canvas di reviewnya mingguan gitu ya. Kenapa? Karena perubahannya sangat cepat sekali gitu ya dalam merespon kondisi yang ada. Jadi kuncinya di sana kalau menurut saya, Sin, gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk merespon tergantung dari orang yang menangkap sinyal-sinyal di sekelilingnya bagaimana dan sejauh mana mereka bisa cepat berkolaborasi di internal untuk menyesuaikan bisnis model yang ada dengan situasi yang ada gitu. Jadi prosesnya ini yang istilahnya gini, kalau menurut saya ketika perusahaan sudah sering membahas bisnis model Canvas, karena itu nggak mudah loh ya membahas model Canvas awal-awal tuh nggak mudah, karena kita harus menyamakan persepsi, menyamakan segala macam. Kemudian ketika kita melakukan evaluasi, mereview gitu ya, maka itu kalau saya sih menganggap itu salah satu skills yang baru nih untuk menyesuaikan kondisi yang ada ke bisnis model Canvas, kemudian diproses design thinking-nya untuk menciptakan sesuatu solusi yang baru atas kondisi yang ada. Kira-kira begitu menurut saya, Cynthia. Oke Pak, terima kasih telah menjawab. Ya, baik Mbak Kak Cynthia, apakah ada follow up? Enggak sih, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tadi ada yang ingin bertanya Kak Kartika mungkin. Siap, Bu Teset. Gimana Bang? Baik, terima kasih Kak Ari dan Bang Eja. Bang, ini penjelasannya menarik sih tentang customer jobs to be done sama value propositions Canvas gitu. Itu kan tadi ada kayak tabelnya gitu ya. Ada yang dia pain, ada yang dia gain, satu lagi gain, yes. Nah itu kira-kira untuk menentukan indikator pain dan gainnya ada nggak sih Bang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan. Saya jawab dulu aja. Oke. Jadi untuk gini, untuk menentukan itu tentunya kan kita harus riset ya. Pakai tools-tools yang RBA pahami mengenai riset gitu loh. Nah, ini untuk kualitas dari sebuah kanvas itu tentunya ditentukan dari seberapa jauh kualitas riset yang dilakukan. Riset yang paling sederhana adalah cuma bisa menanyakan aja yang hadir di rapat itu ya. Menurut Anda gimana? Yang ada keluarnya adalah menurut kita gitu. Bukan menurut lapangan yang benar. Kalau yang benar adalah tetap kita lakukan riset dengan benar gitu. Butuh biaya di sana. Sejauh mana kita mau membuat validitas terhadap riset itu gitu. Itu. Karena pain dan gain ini kan di sisi orang lain ya, bukan di sisi kita gitu ya. Kan di sisi orang lain. Untuk itu kita harus riset gitu. Makanya ini RBA nih cocok banget kalau menurut saya ya. Nantinya ke depan RBA bisa mendalami ini ya, sehingga nanti RBA lah yang menjadi agent inovasi untuk Malang Raya dan Indonesia ya. Amin. Mohon maaf menyela Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin videonya bisa ditampilkan Pak supaya sorry. Interaksinya lebih dekat. Siap. Mungkin Mbak Kak Tika mungkin bisa melanjutkan satu lagi pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Ari. Berarti tadi memang perlu ada riset sesuai dengan scope-nya dia kayak gimana gitu ya Bang? Iya, scope yang mau dilihat gitu, oke. Iya. Terus yang kedua adalah yang menarik tadi juga tentang needs, how to know the needs explicit and implicit gitu. Kalau yang eksplisit kan kita tahu ya, gitu. Cuman kalau yang implisit itu kan memang cara carinya juga lumayan struggling gitu. Nah kira-kira kalau dengan cara yang pakai yang tadi itu, yang jobs to be done sama VPC, untuk melihat implisitnya kayak gimana ya Bang kira-kira? Ya, jadi gini, kalau jobs to be done, Canvas jobs to be done sama satu lagi value proposition ya, itu adalah untuk
menampilkan kira-kira needs yang paling dalam mana yang sudah kita temukan. Ya. Untuk menemukan needs paling dalamnya itu yang tadi tuh ada etnografi, ada demografi, ada studi-studi itu untuk memahami ternyata istilahnya yang kayak tadi dipantau 24 jam atau 7 hari dalam seminggu ya pergerakannya gitu untuk mencari tahu ternyata kecap ABC itu di rumah ini itu tidak hanya digunakan untuk makan telur ya. Ternyata ada beberapa orang rumah suka tiap hari makan nasi goreng dan harus pakai kecap gitu ya. Dan segala macam makan pisang goreng juga pakai kecap. Nah, itu kayak gitu tuh, gitu ya. Jadi ternyata kecap adalah jantungnya keluarga itu, misalnya contohnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya. Jadi harus dengan balik lagi tuh kan, riset lagi gitu ya. Risetnya seperti apa gitu. Risetnya mau yang seperti apa. Sebab seberapa dalam risetnya dilakukan, seberapa dalam itulah informasi yang kita peroleh. Gitu ketika. Makanya saya senang banget ketika ini RBA ya. Ini nih connect banget nih gitu. Karena apa? Kemampuan riset ya, jujur aja lah gitu ya. Kemampuan riset bisa jadi nih gitu ya. Misalnya saya ngomong 32 provinsi, jangan-jangan sekarang magnitude-nya ada di berbagai kampus sama RBA nih untuk masalah riset. Yap, mantap. Ya, terima kasih ya, Bang. Mungkin Bu dosen yang lebih bisa menilai lah. Kalau saya kan cuma dari kacamata ini orang awam. Aduh, sama aja toh, Bang. Jangan gitulah. Udah, Bang. Thank you sudah menjawab Kak Ari dan Abang. Terima kasih. Ya, makasih Kak Tika. Terima kasih banyak Tika. Selanjutnya teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin Kak Mirna, Kak Dika, Kak Nanang, Kak Yulia mungkin, Kak Zakaria. Belum ada? Kalau belum ada mungkin dari saya dulu nih, Pak. Silakan, Mas Ari. Oh ya, saya dulu ya, Kak Robit setelah ini. Perihal ini Kak lagi. Perihal ini Pak, sebenarnya kalau dibandingkan sama desainer nih Pak, saya mulai ikut sesi itu design thinking, saya mulai ngelihat posisikan sebagai desainer gitu. Sebenarnya nilai apa sih yang ada di desainer yang sebenarnya ini kita sebenarnya udah punya atau kita harus punya gitu sebagai akan calon membuat bisnis atau menjalankan bisnis gitu. Siap. Makasih. Jadi gini, kalau saya baca beberapa referensi gitu ya, ada artikel, ada komentar gitu ya. Sebenarnya desainer itu mereka sebenarnya ada yang beberapa desainer tuh merasa design thinking ini tuh adalah suatu proses yang merendahkan kemampuan ajaib mereka gitu. Jadi kadang-kadang gini, desainer itu kan memang ajaib-ajaib gitu ya. Mereka dengan talentnya gitu ya, dengan kemampuannya itu bisa membuat sesuatu yang orang tuh nggak kepikiran gitu. Menurut desainer tertentu ya, bahwa design thinking ini mencoba membuat semua orang tuh menjadi desainer gitu. Tapi di sisi lain, kalau saya memahaminya begini, dalam konsep mendesain itu kan bisa jadi diproses sama otak ya, yang diterima oleh berbagai macam reseptor dalam tubuh kita ini dan diformulasikan oleh otaknya si desainer gitu. Nah, bisa jadi tidak semua orang memiliki reseptor yang sama gitu ya. Nah, design thinking ini mencoba untuk sedikit memberikan perspektif bahwa kalau misalnya orang sudah mulai mencoba untuk lebih empati, saya terus terang aja saya menekankan itu sama empati Mas untuk masalah desain. Ketika kita mengasah kemampuan empati kita gitu, kita bisa merasakan sakit atau senangnya seseorang gitu ya dalam melakukan sesuatu atau dalam menghadapi sesuatu, maka ketika kita memiliki referensi yang tepat, maka bisa jadi kita berpikir, ini solusinya begini, bisa nih gitu. Jadi kalau menurut saya dari pertanyaannya Mas Ari, empati yang harus dilatih Mas. Kalau menurut saya ya. Menurut saya mungkin desainer itu empatinya tinggi dia gitu. Atau bisa jadi dia memang diberikan anugerah gitu ya. Jadi kan ada ya orang yang diberikan anugerah gitu ya dari Allah gitu ya, yang memang memiliki kemampuan lebih di mana mereka mungkin mengalami mimpi-mimpi yang mereka bisa
mengingat mimpi-mimpinya kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk, entah itu barang, entah itu karya seni, entah itu apa ya gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau menurut saya sih desainer-desainer ini adalah orang yang cerdas yang bisa mensintesa informasi-informasi yang muncul dari sekelilingnya dan diwujudkan sama dia atas suatu sebuah karya. Bisa jadi karya itu bermanfaat buat dirinya doang gitu ya, atau bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Menurut saya sih gitu. Baik. Ini bahasanya terlalu ini ya, terlalu belagu ya, tapi itu jelas. Memahami. Sangat jelas. Terima kasih banyak Pak Reza. Nah ini apakah jika kita lanjutkan ke termin ketiga, apakah Bapak berkenan? Karena ini sisa 2 menit lagi. Saya berkenan banget gitu. Saya masih ada waktu sampai jam 3 kalau mau gitu. Tergantung teman-teman. Ya, baik teman-teman. Iya, kita live ya. dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Nanti setelah ini kita langsung lanjut lagi mungkin ke pertanyaan Kak Robit. Mas Robit tadi ingin bertanya. Monggo dipersilakan. Ya, Mas Robit, mangga. Ya, siapa? Terima kasih atas waktunya, Mas Ari. Di sini saya ingin menanyakan, kan tadi kan di dalam proses design thinking tadi kan ada empathize, terus kemudian define dan juga ideation, terus kemudian prototype dan juga test ya. Nah, dalam ketika kita melakukan empati tadi, terus kemudian kan kita kan mendefinisikan. Nah, dari definisi itu tadi kan saya menangkapnya kan seperti hipotesis ataupun dugaan sementara yang kita tangkap. Terus kemudian akhirnya kita membuat suatu ide. Nah, sepemahaman saya, nah dalam membuat ide itu kita tidak hanya membuat satu ide, bahkan kita diminta untuk membuat berbagai ide yang dimana itu nanti bisa menangkap hipotesis yang sudah kita tangkap dalam proses empati dan juga define tadi. Nah, kira-kira ada indikatornya nggak Pak untuk menentukan ide yang tepat dari beberapa ide yang sudah kita buat seperti itu? Ya, Mas Robit, makasih banyak Mas. Ya, jadi gini, di dalam proses design thinking mulai dari awal ya, tadi awal itu kita gambarannya kan kita melakukan interaksi dengan objek ya. Objek ini bisa jadi calon customer, bisa jadi sekumpulan orang yang mau kita carikan solusinya gitu ya. Kemudian ketika ada hipotesa dalam bentuk ide, bagaimana indikatornya bahwa ide ini adalah bisa jadi dari serangkaian ide bahwa ini ada ide yang paling cocok gitu ya menjadi solusi. Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kembali menanyakan kepada objeknya Mas. Jadi ada proses di setiap jadi ketika ide itu sudah cocok atau belum gitu ya, itu kembali ditanyakan. Jadi sebagai gambaran begini, waktu itu saya membuat sebuah produk baru di PGN. Ini saya cerita sedikit gitu. Jadi di PGN ini gini, kalau misalnya teman-teman itu misalnya punya restoran ya, kemudian di depan restoran teman-teman tuh itu ada pipa PGN. Itu bukan serta-merta teman-teman bisa dilayani oleh PGN. Kenapa? Karena banyak faktornya. Bisa jadi teman-teman makainya cuma LPG 12 kilo ya restorannya, karena restorannya bisa jadi udah pakai misalnya alatnya itu udah pakai listrik atau cuma menyajikan saja, tidak ada proses masak memasak, itu bisa jadi belum tentu dilayanin. Jadi harus ada evaluasinya gitu. Nah, si PGN ini melakukan evaluasi itu pakai namanya target IRR. Jadi kalau misalnya dihitung nih, dia pebutuhnya itu sekian meter kubik per bulan, biaya yang PGN keluar untuk masang pipa sekian, kalau dihitung dalam jangka waktu 15 tahun IRR-nya nggak masuk, kita nggak layanin. Nah, padahal bisa jadi IRR yang muncul itu, teman-teman paham lah ya IRR itu apa ya? Itu Internal Rate of Return gitu ya, untuk membandingkan investasi itu lebih bagus dibanding deposito atau enggak, simpelnya begitulah. Gitu. Nah, dihitung dari harga, di mana kalau misalnya kita setarakan sama LPG, bisa jadi misalnya LPG 12 kilo itu harganya 120.000 misalnya. Gitu. Ini kita tolak dengan setara harga LPG itu harganya 60.000. Artinya kan masih ada spread di sana 60.000 lagi ya. Jadi bisa jadi si pelanggan ini mau membayar kalau misalnya dia naik harganya itu 90.000 atau 95.000 gitu. Dengan memberikan layanan-layanan features tertentu gitu. Istilahnya kita bilang kalau misalnya pakai gas pipa itu lebih aman, nggak perlu ngangkat-ngangkat gitu ya. Itu yang yang coba kita hipotesikan solusinya gitu. Nah, solusi ini kita bawa dulu ke customer.
tanya, menurut Bapak solusi ini masuk nggak? Oh enggak nih, oh ini masuk, ini masuk. Kemudian kita balik lagi gitu ya, sampai kemudian ketika kita bikin prototype itu mungkin sampai 4 kali saya membuat prototype dari bulak-balik. Jadi ke pelanggan, saya bulak-balik ke pelanggannya itu bisa jadi lebih dari 20 kali dalam sebuah proses itu gitu. Jadi tapi begini, kalau misalnya dikhawatirkan memakan biaya, itu yang harus dicermati bahwa harus dicari memang jalannya bagaimana kita mengkonfirmasi ke pelanggan itu dengan biaya yang lebih murah. Gitu Mas. Mungkin bisa digambarkan ya. Jadi yang konfirmasi siapa? Yang konfirmasi adalah pelanggan. Ini kenalkan, ini Ali, anak saya nomor 3. Dia pengen kenal sama Mas-mas Mbak. Say hi dong. Halo Ali. Iya sayang. Gitu, mungkin sedikit menjawab ya Mas ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Pak Robit, apakah ada follow up? Ya sudah cukup. Terima kasih Kak. Ya, silakan Kak Zakaria mungkin. Baik, terima kasih Mas Ari kesempatannya. Selamat siang menjelang sore Pak Reza. Dia mau ya. Selamat. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, alumni RPA juga Pak Reza. Di sini saya mau bertanya, tapi ruang lingkupnya udah masuk perusahaan nih Pak Reza ya. Dia monggo. Tentang bisnis model Canvas. Misal Pak Reza kalau dalam suatu perusahaan udah punya bisnis model Canvas dan itu sudah menjadi program. Intinya dia udah udah berkelanjutan. Ya, udah dijalankan terus-menerus oleh struktur perusahaan. Terus kita tahu dalam suatu perusahaan tersebut ada sisi implisit yang belum ditonjolkan dan kami kira itu suatu yang potensial untuk ditonjolkan. Kira-kira bagaimana cara menunjukkan sisi implisit tersebut pada perusahaan yang sudah menganut bisnis model Canvas, tapi dia sudah menjadi program. Itu pertanyaan saya yang pertama Pak Riza. Mungkin bisa dibantu menjawab. Ya, siap Mas. Jadi begini Mas. Kalau misalnya dari pertanyaannya Mas, ini saya mencoba memahami ya, bahwa pemahamannya saya begini nih. Yang implisit itu ada di dalam perusahaan atau datang dari customer Mas? Saya tanya dulu. Datang dari perusahaan, adanya dari perusahaan Pak Riza. Oke. Yang implisit ini apakah berupa keahlian, kompetensi? Itu berupa ide yang belum ditonjolkan, kira-kira. Ya, siap. Jadi begini Mas. Balik lagi. Ide-ide yang belum ditonjolkan itu kan artinya Mas di perusahaannya Mas itu sudah memahami bisnis modelnya itu sekarang seperti apa gitu ya. Kemudian pemahaman saya bisnis model ini juga sudah dievaluasi secara berkala ya dengan melihat kondisi-kondisi sekeliling yang ada. Nah, kemudian kondisinya ini ada kira-kira ada suatu kompetensi yang dianggap kemungkinan bisa ditawarkan ke pelanggan. Itu yang saya tangkap ya. Cara untuk mengkonfirmasinya balik lagi Mas. Dibikin prototipenya ditawarkan ke pelanggan atau mulai dari idenya ditanyakan ke pelanggan gitu ya. Ini bermanfaat nggak? Atau kalau misalnya kita ngomong adalah proses internal di mana pelanggannya bisa jadi pelanggan internal sendiri gitu ya. Itu bisa ditanyakan ke pelanggan internalnya. Apakah ini bisa memberikan benefit untuk Anda gitu. Kalau misalnya kita lakukan gitu. Jadi balik lagi ketika mau memunculkan sesuatu gitu ya, kalau misalnya itu masih berupa ide gitu ya, lakukan proses design thinking-nya gitu ya. Pengumpulan idenya, kemudian dibentuk apa ini yang menjadi keunggulannya ini apa, kemudian dikonfirmasikan kepada pihak yang akan menikmati solusi itu. Gitu, Mas. Baik, terima kasih menjawab Pak Riza untuk yang pertama. Yeah. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Ari. Yeah. Ada yang kedua ya Kak, silakan Kak. Mungkin Pak Reza berkenan. Oh, saya berkenan sekali loh. Kapan lagi kita ngumpul-ngumpul gini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Untuk pertanyaan yang kedua, biasanya dalam bisnis model proses ini, bisnis model Canvas ini, kendalanya dalam menyampaikan itu seperti apa? Kendala dan tantangannya Pak Riza. Mungkin Pak Riza bisa memberikan contoh dalam perusahaan Pak Riza. Menurut saya tantangan terbesar, ya Mas,
ketika kita ngomong skala perusahaan, tantangan terbesar utama yang pertama itu adalah bagaimana menyamakan persepsi tentang kolom-kolom di bisnis model kanvas ini. Gitu. Ya. Karena pemahaman yang sama itu bisa membantu nanti dalam melakukan pemetaan proses evaluasi selanjutnya. Contoh, gitu, contoh saja. Kebanyakan orang ini akan ribut dalam masalah customer relation sama channel. Itu kadang-kadang orang suka salah persepsi. Makanya tadi saya jelasin bahwa di channel kata kuncinya adalah transaksi terjadi. Sementara di customer relation itu bagaimana kita memberikan suatu nilai yang sehingga si pelanggan mau tetap stay sama kita. Itu bisa wujudnya apa? Bisa wujudnya itu misalnya nih ya, mengirimkan kartu ulang tahun, ada yang namanya misalnya kalau misalnya pemakai Alfa ada poin Alfa gitu ya. Itu salah satu customer relation. Nah, jadi menurut saya yang paling besar itu adalah memahami si bisnis model kanvas ini secara bersama-sama gitu. Karena kalau sama-sama kita memahaminya, maka ketika karena kan ini bisnis model kanvas bukan pekerjaan sekali doang, harus dievaluasi terus-menerus kan, iya nggak? Nah, ketika kita sama persepsinya, maka itu lebih memudahkan ke depannya. Karena setelah kita sama persepsinya, maka kemudian empatinya yang perlu diasah sehingga kita bisa dengan cepat menerima perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Gitu. Sebagai contoh, misalnya kita kurang empati nih ya, bisa jadi kita mungkin ya, ketika ada isu COVID itu sudah mulai berkembang, gitu ya, mungkin kita masih abai, gitu ya. Tapi ketika sudah mulai berjatuhan, gitu ya, istilahnya kita abai itu maksudnya gini, sudah ada bukti di lapangan, tapi kita seolah-olah tuh mau menolak gitu, bahwa enggak, itu nggak bakalan kejadian sama kita gitu. Contohnya, ya kita banyak lah ngelihat contohnya ya, bahwa sampai dengan detik ini, orang-orang ketika bandara itu mulai dibuka kayak gimana, hektiknya, gitu ya, menurut saya, ya, empatinya kurang gitu ya. Empatinya kurang sama siapa? Sama pekerja medisnya. Ntar kalau misalnya yang ketularan tambah banyak, yang kelengar kan petugas medis itu nggak ono sing mikir, soalnya nggak ono petugas medis gitu. Ya itu gambarannya kayak gitu loh. Sedikit melenceng tapi mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana Kak Zakaria? Menjawab, terima kasih Mas Ari. Oke, terima kasih Terima Kak kasih Pak Zakaria. Reza, Mas Tungun. Sama-sama Mas, sama-sama. Pak Reza, ini kan sudah 2:30 nih, tidak terasa, dan kalau satu pertanyaan lagi, apakah Pak Reza berkenan? Mas Ari kita takut mana? Aku bilang deket mau berkenan nih loh, saya takut. Ayo Pak, ini Mas ada. Ari ini kayaknya kurang empati sama saya nih, saya bilang berkenan Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nanang, Mbak Sofi, dipersilakan. Iya, terima kasih ya Mas waktunya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Nanang. Kebetulan ini namanya Mas Aziz Arif. Yep. Pak Reza, saya mau nanyakan dari ada beberapa pertanyaan sih. Gimana, boleh nggak nih? Boleh. Ya, sebelumnya misalnya sekarang ini kurang gitu ya. Nanti bisa dikasih nomor saya Mas, misalnya mau WA, mau nelpon, wis monggo gitu ya. Buat teman-teman semuanya, buat RPA saya open. Siap. Lanjut Mas Nanang, sorry ya. Yang pertama itu ini sih terkait kan tadi ada kayak misalkan bisnis tinggi itu ada ide, kemudian untuk lebih ke teknisnya sih untuk yang di PGN mungkin bisa di-sharing kayak manajemen risiko. Misalkan tadi ada sempat dibahas kayak ide, misalkan ada beberapa ide nanti diambil yang paling bagus kayak gimana. Nah ini risiko kalau misalkan lain ide kayak lebih ke proses bisnisnya kayak risiko biaya atau mungkin nanti risiko ada kendala dalam proses produksi atau mungkin customer relation yang kayak gitu yang kurang percaya atau kayak gimana, itu manajemen risikonya sendiri kalau di PGN itu kayak gimana, bisa di-sharing gitu. Ya, makasih Mas pertanyaannya, wah hebat ya Mas Nanang. Jadi kalau di PGN pengelolaan risiko kita bikin secara kolaborasi, ada apps-nya. Jadi setiap satuan kerja itu harus secara rutin memonitor risiko-risiko yang terjadi atas rencana kerja yang akan dilakukan satuan kerja tersebut di tahun ini. Itu akan dikumpulkan menjadi suatu gambaran analisa risiko perusahaan. Yang memonitor siapa? Yang memonitor ada dua. Si satuan kerja itu sendiri
dan ada satuan kerja manajemen risiko kalau di PGN, Mas. Gitu. Kalau satuan kerja manajemen risiko, dia lebih menekankan kepada sistem manajemen risiko yang kita manfaatkan. Sementara untuk yang memonitor risikonya, yang melakukan mitigasinya, itu adalah si satuan kerja. Jadi ketika Mas nanya di PGN bagaimana, seperti itu. Gitu. Hubungannya sama bisnis model Canvas, apa gitu ya. Hari ini tidak secara eksplisit di PGN, itu manajemen risikonya itu dihubungkan langsung dengan bisnis model Canvas secara eksplisit gitu ya. Namun secara lebih ke setiap aktivitasnya, jadi key activitiesnya ya, di key activitiesnya itu yang dihitung risiko-risikonya gitu. Sama juga dari segi kalau misalnya kita ingin berpartner, itu risikonya seperti apa, atau juga ketika kita mau masuk ke bisnis baru gitu, itu dihitung semuanya gitu ya. Itu risikonya yang bisa menimbulkan kegagalan itu sejauh mana, dan kalau misalnya pun gagal, itu kita berusaha untuk menghitung kira-kira berapa biayanya kalau kita gagal dalam usaha ini. Seperti itu sih Mas. Cara singkatnya seperti itu. Kalau misalkan satu pertanyaan lagi boleh nggak, Pak? Boleh Mas, boleh. Silakan. Saya nurut Mas Ari aja loh. Ini lagi Mas, kebetulan kan saya bekerja di instansi pemerintahan. Nah, ini kaitannya dengan empati. Empati tadi, kalau di pemerintahan mungkin karena empatinya COVID ini, jadi terpaksa kita WFH kan. Nah, kalau untuk di PGN sendiri, apakah juga menerapkan kayak gitu, atau gimana? Dan untuk misalkan kayak mau mengadakan WFH itu, apakah perlu mengubah kayak semua apa ya, istilahnya new normal working kayak gitu, misalkan yang tadinya pegawai berangkat segini terus dirubah lagi jadi segitu kayak gitu, dan proses pekerjaannya apakah ada yang berubah atau kayak gimana? Halo Pak Reza. Sepertinya kendala jaringan. Oh iya kayaknya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Siap Mas. Mas Tanang, sepurone Mas, internetku down ya. Jadi pertanyaannya belum saya tangkap. Sorry, mohon maaf. Silakan Mas, silakan. Ya, ini kaitannya sama empati tadi loh Pak. Ya, tadi Mas kan pemerintahan, empati ini pada WFH gitu ya, terus? Nah, kalau untuk di PGN sendiri itu kayak gimana? Apakah kaitannya dengan business thinking itu, apakah ada, dan juga proses bisnisnya apakah ada yang dirubah atau tidak kayak gitu? Ya, makasih Mas, gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu kebetulan gini, PGN itu kan anaknya Pertamina sekarang. Jadi ketika pemerintah mendeklar kondisi ini cukup berbahaya, kemudian kita mulai melakukan WFH. Kebetulan ya, jadi gini, kebetulan di PGN itu memang perangkat kita untuk melakukan WFH itu memang sudah tersedia, tapi belum secara banyak dimanfaatkan. Sebagai contohnya, kita itu untuk Vicon itu kita udah ada pakai Microsoft Teams namanya, kemudian sudah dibekali dengan jadi setiap orang itu dikasih satu laptop, contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian internetnya itu di kantor memang sudah disediakan gitu ya. Nah, jadi ketika WFH gitu ya, kita tentunya melakukan penyesuaian ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan di desktop, jadi ke kantor, ke mejanya gitu ya. Kemudian pulang ke rumah itu sangat mudah dilakukan WFH gitu ya. Hanya mungkin gangguan-gangguan seperti koneksi di rumahnya gitu ya. Itu
solusinya dicarikan masing-masing. Bisnis prosesnya berubah, Mas, jelas berubah gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita itu contohnya yang sebelumnya kita melakukan pencatatan meter untuk rumah tangga, itu kita datengin rumahnya satu-satu gitu ya. Sekarang kita pakai untuk sementara ini kita menggunakan nilai rata-rata 5 bulan terakhir sebelum WFH gitu ya. Itu dijadiin angka patokan per bulan. Kemudian kita meminta pelanggan untuk lewat aplikasi foto ininya meternya, Mas, untuk disampaikan ke kita. Ini salah satu yang kecil aja. Kalau misalnya karena market kita kan ada rumah tangga, ada juga industri market kita. Nah, industri untuk yang di industri gitu ya, karena kebetulan bersentuhan sama manusianya mungkin minim ya, jadi masih berjalan sesuai bisnis proses yang lama. Jadi perawatan terhadap pipa juga masih dilakukan, karena juga ada beberapa pipa juga kita melakukan perawatannya pakai fasilitas drone, karena memang sudah ada, karena ada beberapa tantangan-tantangan yang memang tidak sulit untuk dijangkau oleh kendaraan yang biasa gitu. Kemudian kita juga udah diperkaya dengan teknologi informasi dalam memonitor pelanggan-pelanggan yang signifikan, jadi pemakaiannya tinggi gitu ya, itu sudah pakai teknologi informasi gitu. Memang tetap ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya, walaupun penyesuaiannya mungkin yang paling radikal adalah 90% pegawai itu kerja dari rumah. Gitu. Mungkin itu sih, Mas, kalau gambarannya. Ya, tapi kalau menurut saya begini, nah ini dia. Menurut saya kita ini ya, sekarang ini tuh kemarin atau sekarang lah ya, itu lagi dites nih kemampuan kita beradaptasi terhadap sesuatu yang perubahan dari luar gitu kan ya. Menurut saya ini adalah berkah juga buat kita buat ngetes sejauh mana nih kita bisa beradaptasi, sejauh mana kita mampu pakai masker 5 jam terus-terusan gitu ya. Sejauh mana kita bisa mempercayai atau itu menghilangkan keraguan terhadap teman kita yang lagi bersin di samping kita gitu. Nah, maksud saya kayak kemampuan kita beradaptasi itu memang lagi diuji. Karena apa? Karena ke depannya mau tidak mau, Mas, yang paling bisa menyesuaikan sama segala kondisi, mungkin menurut saya itu yang akan terus bertahan. Dan itu benar-benar dibutuhkan kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, makanya itu menurut saya itu empati itu sangat tinggi ya. Jadi empati itu buat saya bukan cuma merasakan, tapi care sama lingkungan sekitar gitu ya. Buka mata, buka telinga gitu ya. Istilahnya menerima perbedaan gitu, itu sampai segitunya gitu ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan sama lingkungan kita. Gitu sih, Mas. Gitu. Kebetulan kan saya juga stay di Jakarta, Pak. Jadi rasa empati itu sangat terasa ketika kayak misalkan kepaksa nih kita keluar cari makan kayak gitu. Ada yang beberapa pakai masker, ada yang enggak, ada yang kayak santai aja lah kayak gitu. Ya. Pada takut tertular atau gimana, tapi kadang ada yang kayak nggak peduli kayak gitu. Jadi empatinya mungkin. Siap. Nah, kita juga belajar tuh terhadap orang yang kurang begitu, kita bersikapnya seperti apa gitu kan. Apakah harus straight forward atau santai-santai aja atau gimana gitu. Bos PPM ini. Mohon maaf, baru masuk lagi nih. Ya, apa bos PPM pasti habis main ayunan ini bos PPM. Habis live udah ngajar bentar. Ada Cynthia juga nih. Tuh ada PPM tuh berapa tuh. Siap. Waduh, saya malu nih. Enggak, bagus kok, gokil. Sudah saya share di grup ini. Di grup apa PPM. Saya cuma bisa cerita doang. Kalau bisa ditanyain buktinya mana, Mas? Wah, kebingungan gua. Siap, Pak Direktur. Bisa aja. Baik, Pak Reza, ini kita sudah sampai di penghujung sesi. Siap, Mas Arif Setiawan. Mungkin kalau kita bilang mohon berkenan untuk closing statement Bapak dan kesannya untuk selama sesi ini dan kesan buat RBA serta mungkin pesan buat teman-teman yang hadir ikut sesi ini. Ya, makasih Mas Ari ya. Jadi buat teman-teman bahwa hari ini ke dalam kondisi seperti ini gitu ya, menurut saya justru adalah waktu yang tepat kita untuk mengeluarkan segala sesuatu yang kita punya gitu ya, untuk bermanfaat buat kita maupun buat orang lain. Bisa jadi
sesuatunya itu masih terpendam gitu ya, bingung untuk dikeluarkan bagaimana cara mengeluarkannya gitu ya. Mudah-mudahan sesi kali ini ada sedikit lah, paling tidak ada sedikit cara, ternyata ada jalannya saya untuk bisa memformulasikan ide saya menjadi sesuatu yang lebih konkret lagi gitu. Kemudian justru saya ini nih pengen minta masukan juga nih dari teman-teman, mungkin 1, 2 atau 3 orang memberikan masukan ke saya terhadap sesi saya hari ini untuk perbaikan sesi saya berikutnya gitu ya. Karena ini untuk menyiapkan materi ini saya merombak materi yang sebelumnya saya sampaikan karena feedbacknya kurang menarik gitu. Jadi sesi hari ini merupakan salah satu inovasi juga dari saya dari sesi sebelumnya yang saya bawakan dengan materi yang sama dari feedback teman-teman sendiri gitu. Kalau yang dulu gitu ya, itu saya maksain nontonin video gitu. Bisa tanya sama siapa ya? Anak mantan RBA juga kok, tapi dia ini apa namanya? Lupa saya organisasinya, kok jadi lupa saya. Willy mungkin namanya. Bukan. Aduh, lupa gue. Lupa gue kemarin tuh. Dia anak Jakarta, tapi kayak organisasi Islam gitu deh. Apa ya? Mungkin. Bukan HMI, bukan HTI. Ya pokoknya remaja. Teman-teman Brawijaya. Oh, ini mantan mantan Senat Brawijaya itu loh. Ada anak Anggit. RBA 1 tuh. Argi atau Anggit gitu. Aku lali aku. Nah itu aku maksain nampilin video. Aku baru tahu kagak kedengeran di sisi sononya gitu. Jadi kurang efektif. Nah saya minta teman-teman tolong kasih masukan juga buat perbaikan saya dalam menampilkan materinya gitu. Yang paling wele aku terima kasih malah justru. Komentar yang paling jahat aku terima kasih. Ada nggak feedback satu dua orang? Mungkin teman-teman yang ada di sini ingin menyampaikan tanggapan. Silakan Kak Kartika. Oke, terima kasih Kak Ari. Bang, kalau dari aku sih udah bagus ya gitu. Maksudnya kan Abang tadi ngasih gambar-gambar gitu. Jadi lebih paham untuk memahami bisnis Canvas itu seperti apa gitu. Karena kan aku pernah baca tapi nggak paham-paham gitu. Nah begitu dengar penjelasan dari Bang Eja jadi paham maksudnya itu seperti apa, kronologisnya itu gimana. Maksudnya kronologis itu sampai akhirnya pada bisnis Canvas itu cerita awalnya seperti apa dan sebetulnya dia fungsinya buat apa gitu. Siap. Makasih Bu Dosen. Bang Eja. Terus mungkin karena Abang semangat banget ya, jadi kadang-kadang kalau ngomong suka kecepatan gitu loh Bang. Oh iya. Tunggu ini apa ya? Gitu. Cuman karena tadi presentasinya oke banget, ada gambar-gambarnya jadi langsung nggak gitu. Itu sih Bang. Makasih Tika. Banget. Thank you Bang. Saya harus melambatkan nada bicara dan mungkin saya mesti belajar sama Mas Willy dalam artikulasi. Baik, untuk yang lain ya, mungkin benar Tika, makasih banyak. Itu saya suka tuh. Ya Mas Dika, silakan. Ya sharing siang ini jujur saya baru pertama kali sangat interest dengan pembahasan bisnis model gitu, karena dari penjelasan Pak Reza saya bisa mengaitkan apa yang saya kerjakan di RBA dengan apa yang Bapak jelaskan gitu. Jadi wes jodoh lah gitu, jodoh. Jadi ketertarikannya itu meningkat gitu. Dari cara penjelasan Pak Reza memang tadi Mbak Tika juga sudah menjelaskan memang cepat sekali gitu. Hilang sedikit ketinggalan gitu. Artinya apa yang Bapak bahas itu langsung tertinggal. Jadi banyak yang bolong nih dari catatan saya gitu. Di satu sisi ya untungnya direkam gitu ya, nanti bisa nge-review lagi. Terus itu sih mungkin yang saran-saran dari saya. Yang pertama mengenai kecepatan ya, ngebut banget tadi Pak, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua penyampaian dari gambar-gambarnya itu prosesnya itu berkesinambungan gitu. Jadi konstruktif, yang semula sangat umum terus dijelaskan per item gitu, sehingga saya sebagai
saya yang belajar mendengar, saya sebagai audiens gitu bisa menangkap, oh maksudnya seperti ini. Jadi itu sudah bagus Pak, menurut saya. Oke nih penjelasan bisnis kampas dalam waktu sekian, ya mungkin nggak nyampe ini ya, nggak nyampe 3 SKS ya Mbak Tika ya. Tapi bisa lah menggambarkan seperti apa, sangat bisa menggambarkan bagaimana apa design thinking spesifiknya pada DMS. Itu sih Pak. Siap, matur suwun Mas Dika. Matur suwun. Nanti saya akan kasih ke Ari atau Aziz ya. Itu jadi presentasi kita hari ini bentuknya PDF gitu ya. Kemudian nanti itu untuk videonya ada link-linknya. Linknya ada yang YouTube, ada yang Vimeo gitu ya. Ada yang YouTube, ada yang Vimeo. Kalau Vimeo misalnya susah dilihat, mau nggak mau tuh harus pakai harus pakai VPN. Tapi coba saya cariin nanti yang relevan, tapi yang YouTube ya. Jadi nanti di video itu akan lebih jelas lagi. Videonya ada yang 10 menit, ada yang 11 menit, ada yang 5 menit gitu ya. Kalau teman-teman nonton pas waktu luang aja, tapi Pak saya taruh nanti di di section-section yang sesuai gitu. Jadi teman-teman bisa ngurutin lagi, oh ya ini maksudnya ini, maksudnya ini. Mudah-mudahan dengan cara begitu bisa lebih paham lagi. Ya. Makasih Mas Dika. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Semeton saya ini, semeton. Terima kasih banyak Kak Dika. Ya mungkin itu tadi, atau teman-teman ada yang mau lagi menyampaikan tanggapan perihal sesi ini? Nonton YouTube-nya nih, kapan diupload ke YouTube ya? Saya kepotong tadi. Aziz mungkin bisa respon. Nanti Mas, setelah ini Mas. Langsung. Siap. Ntar linknya saya sebar lagi nih di PPM, biar jadi pembicara tamu di PPM. Sin, jadi bisa jadi in-house training, Sin. Biar dimasukkan daftar pengajar. Iya Mas. Isoai. Pak dosen. Terima kasih. Mungkin yang terakhir tadi Pak Reza, kesan untuk sesi kali ini dan untuk RBA, dan mungkin pesan buat teman-teman yang setelah mengikuti sesi design thinking ini. Siap Mas. Pesannya ilmunya jangan didiemin, di challenge, diolah ya. Kalau perlu dipraktekin gitu ya, karena terus terang saya juga masih belajar ini, belum apa-apa ini kita ya. Coba dipraktekin, terus juga disebar-sebarin. Alhamdulillah nih ada beberapa pengajar juga ya di sini, mungkin bisa menjadikan nanti materi ini bisa lebih berbobot lagi dari sudut pandang akademis yang lebih mudah dicerna oleh mahasiswa. Karena menurut saya sih, kalau sejak saya memahami ini, kayaknya semua mahasiswa tuh harus pahami ini deh, kalau menurut saya. Karena at the end, apapun kampusnya, pasti akan menjalankan bisnis model gitu. Harus memahami proses bisnis model, mau di organisasi apapun gitu. Menurut saya sih itu Mas pesannya. Dan satu lagi, kita harus bersyukur bahwa teman-teman saya juga, kita nge-link di RBA ini, yang menurut saya sampai dengan detik ini, itu barokahnya gede banget gitu ya. Dan mudah-mudahan RBA masih terus bisa terus bertahan, berkembang ke depannya, dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi gitu dari para alumninya dan juga masyarakat sekitar. Itu dari saya Mas Ari, makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Reza. Ya, demikian sesi sharing kali ini. Kurangnya saya mohon maaf, mewakili. Sama-sama Mas, saya juga minta maaf. Dan sebelum mengakhiri sesi, kita ada sesi foto bersama nanti yang dipimpin oleh Kak Aziz. Dan terima kasih banyak juga pada Pak Reza, karena sekedar info, Pak Reza ini mulai dari awal RBA berkembang, sharingnya Pak Reza ini sudah berkali-kali itu, dan selalu ada hal baru yang kita pelajari. Alhamdulillah. Legend. Insyaallah.